Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau hati Anda sendiri itu sebuah misteri? Kita seringkali yakin banget tahu apa yang kita mau, kenapa kita melakukan sesuatu. Tapi apa benar kita sekenal itu sama diri kita sendiri? Hari ini kita bahkan coba lihat sebuah cara yang mungkin bisa bantu kita benar-benar ngungkap apa sih yang tersembunyi di dalam hati kita. Wah, peribahasa ini dalam banget ya. Rasanya kena banget. Ini tuh nunjukin sebuah kebenaran. Mau secanggih apapun teknologi kita sekarang, hati manusia itu tetap jadi wilayah yang paling misterius, yang paling susah ditebak. Yuk, kita mulai penjelajahan kita dari sini. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, kita punya lautan. Pakai teknologi canggih kayak sonar, kita bisa loh memetakan palung Mariana, titik paling dalam di bumi. Tapi di sisi lain, ada hati kita. Hati kita ini kayak labirin, penuh sama niat-niat tersembunyi dan keinginan yang seringkali kita sendiri nggak sadar. Nah, yang menarik tuh di sini. Ini penjelasan kenapa kita susah banget paham sama diri sendiri. Soalnya, kita ini kan pinter banget ya cari-cari alasan buat diri sendiri. Kita selalu mikir, oh niat gue baik kok. Padahal mungkin ada motivasi lain di baliknya yang kita nggak lihat. Ayat ini seolah-olah bilang, ada penilai lain yang jauh lebih objektif daripada kita. Ini kan jadi pertanyaan besarnya ya. Kalau kita nggak bisa percaya 100% sama penilaian diri sendiri, terus gimana dong? Gimana caranya kita bisa dapat gambaran yang jujur tentang siapa kita sebenarnya? Ternyata, solusinya itu justru bukan dengan berusaha lebih keras buat ngaca, tapi dengan menyerahkan diri buat dilihat oleh Sang Pencipta. Ini tentang menemukan kejernihan, bukan dengan introspeksi, tapi dengan keterbukaan total. Sebuah pergeseran perspektif yang luar biasa. Dan ternyata ide ini bukan ide baru loh, udah ada dari ribuan tahun lalu. Coba deh dengerin doa Raja Daud ini. Ini bukan sekedar permintaan biasa, ini tuh seruan yang butuh keberanian banget. Ujilah aku, cobalah aku. Kayak mengundang buat diadain audit spiritual besar-besaran di dalam diri. Tapi kita juga harus realistis. Minta buat diuji itu artinya kita harus siap buat ngerasain yang namanya ketidaknyamanan. Sama aja kayak ujian di sekolah kan? Proses ini dirancang buat menantang kita, bukan buat memanjakan kita. Oke, coba kita pegang analogi ini ya. Bayangin aja ini kayak sebuah ujian spiritual. Tujuannya bukan buat ngejatuhin kita. Sama sekali bukan. Justru tujuannya itu buat mendiagnosis. Buat nunjukin, oh di sini kekuatan kamu. Dan nah di area ini nih kamu perlu bertumbuh. Prosesnya itu kira-kira kayak gini. Pertama, pasti ada rasa nggak nyaman. Persis kayak malam sebelum ujian penting kan? Terus muncul rasa cemas. Duh, bisa nggak ya gue ngelewatin ini? Nah, disinilah ketekunan jadi kunci segalanya. Kita harus terus maju walau rasanya berat. Sampai akhirnya tujuannya tercapai. Kita terbukti tahan uji. Karakter kita jadi lebih kuat, lebih murni. Oke, setelah dengar semua itu, mungkin Anda mikir, ngapain juga ya repot-repot, kenapa harus mau melewati sesuatu yang udah jelas-jelas susah dan gak enak? Imbalannya apa sih emangnya? Jawabannya itu ada di ujung jalan yang sulit tadi. Jadi ini bukan penderitaan yang sia-sia. Ini adalah sebuah proses yang punya tujuan dan punya janji yang luar biasa besar di akhirnya. Dan inilah hadiahnya. Menurut kitab Yakobus, mereka yang bertahan itu bakal menerima mahkota kehidupan. Ini bukan sekedar medali atau piala biasa loh. Ini adalah simbol kemenangan sejati. Perspektif ini langsung mengubah cobaan yang tadinya menyakitkan jadi sebuah kesempatan yang sangat-sangat berharga. Jadi, inilah inti dari semuanya. Proses yang sulit ini, rasa cemas, butuh ketekunan, semuanya, itu adalah bagian dari proses pemurnian. Tujuannya cuma satu, menciptakan hati yang tulus dengan motivasi yang bersih yang akhirnya berhenti menipu dirinya sendiri. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling menantang. Setelah kita paham prosesnya, kesulitannya, dan juga hadiahnya, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Apakah kita cukup berani untuk membuka diri terhadap pemeriksaan seperti ini? Sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan.